Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, selamat bertemu kembali ya dalam mata kuliah identifikasi kebutuhan belajar. Ya, kemarin kita sudah memperdalam atau bagaimana merencanakan dan menganalisis suatu kebutuhan. Mana kemarin juga kan telah diterangkan ya, kebutuhan itu kan ada berbagai macam ya, dan pertama adalah kebutuhan normatif dan komparatif, kemudian kebutuhan masa yang akan datang, dan kebutuhan insidental merupakan salah satu bagian daripada. Nah, di sini yang akan kita bahas itu tentang kebutuhan normatif. Mana di dalam kebutuhan normatif itu adalah kebutuhan ya, yang ada setelah dibandingkan dengan norma. Berarti di sini ada beberapa kaitannya antara kebutuhan normatif dengan norma yang telah ditentukan. Apa? Jadi kita di dalam menginginkan atau merealisasikan sebuah kebutuhan itu kan kalau berdasarkan norma berarti harus ada beberapa yang kita tempuh. Misalkan norma yang berkaitan dengan misalkan salah satu yang memang kita belajar bukan hanya hard skill, tapi kita juga harus pelajari dengan soft skill-nya. Nah, kemudian kalau dilihat dari segi pendidikannya, bagaimana cara merealisasikan tentang normatif? Biasanya di dalam suatu pendidikan ya, itu akan dilihat dari suatu keadaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor iklim, ya, ada faktor prestasi, kemudian ada dilihat dari kondisi badan juga, ya, ada dilihat dari karakteristik keluarga, perbedaan ukuran yang digunakan dan perbedaan lain yang dimiliki oleh setiap orang. Jadi kebutuhan normatif itu misalkan ada standar tertentu ya. Kalau melihat daripada prestasi suatu kerja ya, jadi kita akan melihat bagaimana kita akan mencapai suatu prestasi. Karena dalam prestasi itu kan ada beberapa kriteria, ada beberapa standar yang memang kalau untuk mencapai prestasi tersebut berarti sudah ditentukan standarnya, misalkan ya dengan nilainya 600. Nah, kita itu kan padahal kita sudah berprestasi, cuman prestasi kita ini kan hanya misalkan di bawah 600, bisa 100. Kita juga bisa kebutuhan normatif itu bila dibandingkan di dalam pendidikan itu ketika kita mau menempuh suatu ujian, misalkan kita memutuskan ke S2, mana di S2 itu kan salah satu prasyaratnya itu yaitu harus ada TOEFL dengan contoh nilai misalkan 500 ya, atau 600 misalkan kalau sekarang sudah naik. Nah, kita punya sebenarnya kita punya TOEFL itu, tapi dari standar untuk lulus di S2 itu kan hanya 600. Jadi berarti ada satu kebutuhan yang memang harus ditempuh untuk mencapai supaya kita lulus di S2 kan. Nah, kemudian dilihat dari sisi kesehatan. Misalnya contohnya kita sebenarnya kan dengan ukuran kita makan makanan yang bergizi itu kan kita sudah makan. Cuman kalau dilihat dari sisi ukuran standar dari kesehatan itu kan ada standar tertentu. Apakah kita sudah memenuhi atau tidak, itu kan itu yang harus kita tentukan. Ya, itu dilihat daripada kebutuhan normatif. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan komparatif ya.
di mana di dalam komparatif itu yang muncul kalau dibandingkan ada dua kondisi ya, ada dua kondisi yang berbeda. Dan kondisi itu mungkin yang satu kalau dilihat grade-nya B, yang satu A misalkan gitu ya. Lembaga satu misalkan akreditasinya B, yang keduanya A misalkan gitu. Nah itu kan merupakan salah satu perbandingan. Bagaimana cara kita mencapai untuk menjadi A itu bagaimana caranya? Ya, itu merupakan salah satu kebutuhan komparatif yang memang kebutuhan komparatif itu disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor pembandingan kualitas atau mutu dengan pengaruh tujuan yang lebih baik. Itu berarti membandingkan ya antara lembaga satu dengan lembaga, dilihat dari sisi prestasinya. Nah selanjutnya di sini ada kebutuhan yang dirasakan. Biasanya kebutuhan yang dirasakan itu disampaikan seseorang saat ditanyakan keperluan atau keinginannya saat itu. Kamu mau jadi apa misalkan saat itu? Kan dengan spontan akan saya akan menjadi dokter. Kan seperti itu ya. Nah di sini ketika kita menyatakan akan menjadi dokter itu berarti apa aja yang harus dipersiapkan oleh kita ya, yang harus ditempuh supaya kita yang dibutuhkan oleh kita itu nanti akan terpenuhi. Di sini di dalam kebutuhan yang dirasakan itu disebabkan oleh suatu keadaan atau keinginan akan suatu hal. Nah biasanya untuk mengetahui keinginan seseorang itu kan biasanya misalkan ya kita melakukan apa, kita kan tidak akan tahu kalau kita tidak bertanya atau kita tidak mewawancarai atau kita tidak interview kepada seseorang itu kan, kita kan tidak tahu kebutuhannya. Jadi benang merahnya dari kebutuhan yang dirasakan itu sebagai alat ukurnya itu wawancara dan interview. Next, di sini nanti ada kebutuhan yang diekspresikan. Tapi ini nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Paham? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.